Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran online. Semoga anak-anak bapak semuanya keadaan sehat walafiat dan diberi kemudahan oleh Allah SWT dalam mengikuti pembelajaran online, serta kita sangat bersyukur masih diberi kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran online ini. Maka daripada itu tak lupa kita banyak-banyak bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, kita akan melaksanakan pembelajaran online dengan mapel pemetaan lahan, yaitu dengan materi menerapkan pengukuran luas dan lahan pertanian. Ilmu ukur tanah atau pengukuran teratris adalah satu ilmu yang paling tua dan sangat penting yang sudah dipraktekkan manusia. Dalam abad 19, pengukuran lahan maju pesat, kebutuhan peta-peta dan batas-batas teritorial menyebabkan negara Inggris dan negara Prancis serta kemudian negara-negara Eropa lainnya melaksanakan pengukuran permukaan bumi yang lebih luas dan lebih teliti. Kita lihat di sini, lahan pertanian merupakan suatu tempat kegiatan budidaya tanaman yang harus terlihat rapi dan mencerminkan budidaya tanaman yang baik. Untuk menciptakan lahan pertanian yang baik, maka diperlukannya kegiatan-kegiatan pemetaan dan pengukuran lahan. Misalnya, untuk menentukan jarak tanah, mencari titik yang sama tingginya, serta menentukan kemiringan dasar saluran irigasi, dan sebagainya. Pemetaan atau surveying adalah menentukan letak suatu atau beberapa titik terhadap titik lainnya atau dekat permukaan tanah. Pengukuran dan pemetaan lahan dibagi atas dua, yaitu pemetaan geodesi dan pengukuran datar. Pada prinsipnya, dua pemetaan ini, yaitu pemetaan geodesi dan pemetaan datar, yaitu mempunyai prinsip yang pertama. Pemetaan geodesi ini merupakan suatu pengukuran untuk menggambarkan permukaan bumi pada bidang lengkung. Sedangkan pengukuran datar merupakan ilmu dan teknologi untuk menyajikan bentuk permukaan bumi yang dianggap datar, pada bidang yang dianggap datar. Pengukuran mendatar dibatasi untuk daerah yang sempit, yaitu 0,5 derajat kali 0,5 derajat atau 55 km kali 55 km. Surveying ini dilakukan dalam bidang pertanian adalah surveying plan atau plan surveying, di mana permukaan bumi dianggap sebagai bidang yang datar. Anggapan permukaan lahan sebagai bidang datar dapat dibenarkan karena biasanya dalam bidang pertanian pengukuran jarak dan yang dilakukan tidak lebih dari 55 km. Komponen-komponen pemetaan. Jenis-jenis pemetaan yang ada dalam kegiatan pemetaan bidang pertanian terdiri atas pemetaan jarak, pengukuran jarak, pengukuran jarak, pengukuran evaluasi, dan pengukuran sudut. Bisa lihat sini, jarak atau pengukuran jarak adalah jenis terpendek yang menghubungkan dua buah titik atau lokasi di lapangan. Mengukur jarak antara dua titik adalah menentukan letak titik yang satu terhadap titik lainnya yang dinyatakan dalam satuan panjang. Bapak ulangi, mengukur jarak antara dua titik dan menentukan letak titik yang satu terhadap titik lainnya yang dinyatakan dalam satuan panjang. Kita lanjutkan. Pengukuran elevasi. Pengukuran elevasi adalah ketinggian suatu tempat dari permukaan laut. Misalnya kita contohkan, Kotorana berada pada 458 meter di atas permukaan laut. Maka dinyatakan bahwasanya Kotorana sama dengan plus 475 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Pengukuran sudut. Sudut adalah bidang yang dibentuk oleh potongan dua garis atau dua buah bidang. Pak ulangi, sudut adalah bidang yang dibentuk oleh potongan dua buah garis dan dua buah bidang. Posisi atau letak suatu titik di lapangan sangat ditentukan oleh garis dan sudut. Untuk menentukan letak suatu jurusan atau arah garis, terdapat jurusan lain untuk dilakukan pengukuran sudut. Dalam kegiatan pengukuran sudut di lapangan, sudut yang diukur ada dua kemungkinan, yaitu sudut horizontal dan sudut vertikal.
Fungsi pemetaan lahan di bidang pertanian ini, jika dilihat dari komponen-komponen pada kegiatan yang 3 tadi, dapat disimpulkan bahwasanya pemetaan ini sangat perlu pada bidang pertanian. Yang pertama, penentuan jarak tanam. Yang kedua, pembuatan jalan usaha tani di lahan pertanian. Selanjutnya, pembuatan petakan lahan. Yang keempat, pengukuran sudut kemiringan lahan. Yang kelima, menentukan patok-patok pembuatan teras. Kita lihat di sini menggunakan alat pemetaan lahan ya. Adapun alat pemetaan lahan biasanya dibagi atas dua, yaitu peralatan lapangan dan peralatan kantor. Peralatan lapangan kita contohkan di sini adalah kompas ya. Kompas ini memiliki beberapa bagian yang dimana terdapat 3 bagiannya, yaitu jarum kompas dan jarum magnet, piringan sudut derajat dan skala kemiringan derajat. Kompas di sini kompas memiliki rumah kompas yang fungsinya adalah sebagai pembungkus dan pelindung komponen utama kompas. Kegunaan kompas antara lain mencari arah utara magnetis, mengukur besarnya sudut peta, dan penunjuk arah perjalanan. Yang dimana biasanya orang yang tersesat dalam hutan, mereka memakai kompas untuk menunjukkan sebuah arah kemana mereka yang akan dituju oleh mereka. Baik, kompas-kompas ini di sini kompas ada 3 di sini ya. Ada kompas prisma, kompas silva, dan kompas biasa. Kompas prisma ini adalah kompas yang biasa dipakai oleh orang-orang militer atau orang-orang di dalam atau oleh tentara. Biasanya kompas ini dia kelebihannya salah satunya adalah memiliki besar sudut, bidikan bisa langsung dibaca melalui prisma ya. Mudah digunakan dan mudah didatarkan ya, lebih mudah didatarkan ya, dan dapat langsung diketahui azimut-azimutnya ya, karena dalam kemiliteran atau tentara itu ya kan terdapat simbol-simbol yang hanya dimengerti oleh tentara. Jadi ini sangat produktif dipakai oleh tentara. Kelemahannya hanya satu, yaitu berat ya, karena terbuat dari logam. Kita lanjutkan. Kompas silva. Kompas silva ini fungsi utamanya adalah untuk menentukan orientasi lapangan. Kompas ini memiliki tanda panah penyesuai terhadap piringan kompas dan dilengkapi dengan cermin. Bisa kita lihat bahwasanya kelebihan dari kompas ini yaitu salah satunya dilengkapi dengan penggaris dalam satuan sentimeter dan inci. Dan satu lagi kelebihannya adalah untuk jenis tertentu dilengkapi dengan desa pembidik. Adapun kelemahan kompas silva yaitu bila dibidik besar atau sudut kompak ya, Bapak ulangi. Bila dibidik besar suatu sudut kompas tidak dapat langsung diketahui, makanya harus dilalui perhitungan terlebih dahulu, jadi tidak instan jatuhnya ya. Kita lanjutkan kompas standar. Kompas ini adalah kompas yang dilengkapi dengan lensa bikonkav untuk mempermudah pembacanya. Kelebihannya adalah ringan dan mudah dibawa. Dan terus kompas ini kecil ya, jadi mudah dibawa kemana-mana. Kekurangannya adalah skala yang terbatas dan juga keakuratan dari sudut kompas yang sangat kurang. Ya, bisa dilihat di sini keakuratan pengukuran besar sudut kompas yang amat kurang. Jadi kompas ini cocok dipakai untuk mengetahui arah tempat saja. Tapi kalau untuk pemetaan lahan itu sangat belum bisa kita pakai. Ya. Cara mengoperasikan kompas pada saat menggunakan kompas untuk melakukan pengukuran sudut, maka kompas harus dalam keadaan horizontal atau datar. Tujuannya agar jarum magnet petunjuk dapat berputar secara bebas mengarah ke utara atau selatan bumi. Kebebasan gerak jarum magnet akan berpengaruh dalam keakuratan penunjuk sebuah kompas ya. Di sini ada alat-alat yang mendukung pemetaan lahan atau alat-alat pendukung untuk melakukan pemetaan lahan. Bisa dilihat di sini ya. Seperti patok kayu ya, penyipak datar, penyipak modern, galon, meteran, dan apni level ya.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada anak-anak semuanya. Saya ingatkan lagi dalam pertemuan pertama ini tidak ada PR, dan PR akan saya beri pada pertemuan berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat.